Gila, saat flash sale, HP ini dijual dengan harga 4,3 jutaan untuk yang 12256. Yes, Infinix GT 20 Pro. Mungkin ini adalah salah satu HP paling worth it tentang harga 4 jutaan untuk saat ini. Setidaknya, begitulah cerita di atas kertasnya. Tapi pertanyaannya, di bawah kertasnya gimana? Maksud gue, experience realnya seperti apa? Sebelum bahas lebih lanjut, gue mau warning kalau video kali ini bakal pendek banget. Let's go! Sebelum masuk ke HP-nya, gue mau apresiasi dulu box-nya. Keren sistem bukanya cuy. Terus case bawaannya juga nggak kalah keren. Dipikirin banget supaya nggak nutupin lampu diskonya. Nggak lupa dapat tempered glass juga dari dalam paket pembelian. Oke, lanjut. Konsep Infinix GT20 Pro masih sama kayak pendahulunya. Kasih spek serata kanan mungkin. Kasih desain mecha futuristik. Bandrol semurah-murahnya. Harganya 4 jutaan, speknya rata kanan sampai bablas buat harganya. Nih ya, yang terlihat membabi buta di atas kertas. SoC-nya Dimensity 8200 Ultimate. Layarnya OLED Full HD+. Refresh rate-nya gila, 144Hz. Nggak lupa punya in-display fingerprint juga. Internal storage-nya 256GB UFS 3.1, RAM 8GB dan 12GB. Backdoor-nya bisa buat disko darurat. Bisa diset-set pula, warna-warni lagi. Baterai 5000 mAh dengan charging system 45 watt. Goks ya speknya. Yang bikin gue di awal bilang bahwa video ini bakalan pendek adalah experience yang ditawarkan menurut gue sepadan dengan ekspektasi orang-orang terhadap spek yang ditawarkan. Namun, lagi-lagi perlu diingat ya, mindsetnya harus tetap dijaga bahwa ini adalah handphone seharga 4 jutaan. Contohnya nih ya, layar 144Hz-nya ya smooth di mayoritas situasi. Tapi namanya HP 4 jutaan, ada aja. Kadang dia drop enggak 144 fps, terutama kalau udah kelamaan dipakai. Di luar itu sih layarnya bagus-bagus aja ya, tidak kelihatan kayak OLED murahan gitu. Lalu baterai 5000 mAh-nya bagus, bisa dapat SOT sekitar 6,5 jam. Yang B aja adalah ngecasnya yang menggunakan charger 45 watt. Butuh waktu sejam, dari 0 sampai dengan full. Well, sesuai ekspektasi kan? Paling kalau ada yang mau gue jabarin lebih panjang dikit adalah soal performanya. Performanya kencang, main Genshin Impact rata kanan FPS rata-rata di 51 FPS. Gila nggak tuh? Lebih kencang dan stabil dari iQOO Z9 ini mah. Tapi yang perlu dicatat, panas ya, hampir 50 derajat. Padahal gue mainnya di ruangan AC. Di daily use juga hampir nggak ada komplain sama sekali, satset lah. Kalau ada stutter sana-sini dikit, gue nyalain XOS aja yang dari dulu terlalu feature heavy. Satu-satunya komplainan gue adalah ketika dipakai main Wild Rift. Justru dia di bawah iQOO Z9, dapat average FPS-nya cuma 82 versus iQOO yang masih di atas 100. Melihat dia bagus di Genshin Impact dan kurang di Wild Rift, kemungkinannya ada dua. Antara belum dioptimize dengan baik buat Wild Rift, atau Infinix ambil jalan ninja secara otomatis nurunin render resolution di Genshin Impact supaya lancar. Mirip nih sama di Xiaomi 12T dulu. Nggak cuman raw performance-nya yang kenceng, fitur-fitur gamingnya juga lumayan lengkap dan beberapa beneran berguna. Misalnya seperti settingan eSports Grid Control untuk meningkatkan touch response layar, kemudian ada juga bypass charging, supaya bisa main game sambil nyolok tanpa ngisi baterai. Jadinya nggak bikin baterai rusak karena kepanasan. Ada juga tilt control yang menggunakan gyro sebagai shortcut action in-game. Ada juga fitur gimmick yang buat gue bikin gaming jadi aneh ya, seperti Ultra Frame Rate Mode yang membuat seolah-olah kita main di 120 fps, padahal enggak. Gue sih nggak rekomen ya. Hal-hal selain spek yang membabi buta tadi ya sebenarnya juga lumayan oke loh. Kamera misalnya. Walaupun kelihatan banyak banget itu ya kamera di belakang, yang efektif cuma satu. 108 megapiksel dengan sensor ISOCELL HM6. Hasilnya lumayan, fotonya tajam walaupun kelihatan sharpeningnya, dynamic range-nya luas, warnanya eye-pleasing tapi nggak lebay. Saran gue, pastiin mainin exposure aja, karena sering salah expose, terutama kalau objeknya orang kulit gelap kayak gue. Sampai di indoor lighting pun masih not bad resultnya. Masuk low light, surprisingly masih reliable.
Nah, gue juga sempat bandingin sekilas versus iQOO Z9. Secara karakter bedanya, especially di kulit gue, Infinix punya karakter warna yang tidak se-eye-pleasing iQOO loh, dan WB-nya lebih ke cool. iQOO mah sebaliknya. Soal ketajamannya sama-sama kelihatan efek prosesnya ya. Terus di indoor lighting, Infinix lebih bisa menetralisasi warna scene, sedangkan iQOO sebaliknya. Di low light, jepretan Infinix lebih sharp, dan overall lebih less proses dibanding iQOO. Buat foto selfie, saran gue ambil di Sikon lighting yang maksimal untuk result terbaik. Infinix GT20 Pro. Perekaman kamera belakangnya buat video maksimal bisa 4K 60 fps ya. Tapi memang terlihat walaupun nggak gempa, masih kurang stabil. Kalau gue tebak sih ini EIS-nya nggak berjalan di resolusi maksimal, cuman OIS saja. Kalau mau optimal, pakai 4K 30 fps aja, karena stabil. EIS-nya udah kick in. Terus secara kualitas footage, gue lihat ya walaupun eye-pleasing, tapi nggak lebay. Kemudian dynamic range-nya juga oke. Sharpening-nya masih berasa, sama kayak fotonya tadi, lagi-lagi tapi nggak terlalu over banget. Kemudian yang gue notice saat panning-panning, walaupun masih ada patah-patah, tapi minimal ya, nggak banyak. Palingan yang kurang buat gue adalah suara yang ngomong, tidak stand out karena nyampur sama suara background. Tambahan, yang gue notice juga, ini dia sering kehilangan fokus ya pas ngerekam video. Sayang banget, padahal sisanya udah termasuk oke. Buat kamera depan bisa up to 2K 30 fps perekaman videonya. Tapi lagi-lagi di resolusi tertinggi, stabilisasinya kurang banget ya. Kalau video selfie-nya kita turunin ke 1080p, memang stabilisasinya membaik, namun tetap masih goyang. Untuk perekaman gambarnya masih mirip sama kamera belakang. Lanjut, haptic feedback-nya lumayan empuk, terus stereo speaker by JBL-nya juga bagus banget ya buat harga 4 jutaan. Dengerin nih. Yang gue kurang suka, ya masih XOS-nya. Gue nggak ngomongin desain, lebih kok bisa-bisanya masih ada microstutter sesekali, padahal udah pakai Dimensity 8200 Ultimate. Terus Google Fit-nya yang di paling kiri mana? Kita butuh nih Google Fit. Tapi ini XOS udah mendingan sih, nggak sebagi dulu lagi. Adalah kemajuan. Oh ya, keren nih Infinix. Udah janjiin update sampai 2 kali Android upgrade plus 3 tahun security patch. Gua apresiasi. Terakhir, dia dual SIM only, no micro SD slot, no jack 3,5 mm, dan punya rating IP54. Infinix GT20 Pro. Kesimpulannya simpel aja, masih sama kayak video-video Infinix sebelumnya. Tecno, Itel, Infinix, ini mereka semua lagi bakar-bakar duit ala startup gitu. So, manfaatkanlah periode ini sebaik-baiknya. Ya jelas, karena di periode ini mereka bakalan jor-joran memberikan value yang luar biasa. Dan sama seperti brand lain, periode ini mustahil akan bertahan selamanya. Oke, sekian aja video gue kali ini. Gue Satish, and this is G2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys!